Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, untuk memulai pikon kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim bagi yang beragama Muslim. Semoga pikon kita hari ini dilancarkan dan tanpa ada kendala. Dan semoga ilmu yang diberikan oleh presenter nantinya akan bermanfaat. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ardi SPDGR selaku host untuk hari ini. Dan nanti akan saya serahkan kepada moderator kita untuk hari ini, yaitu Ibu Ariana Bertalistiana SPD. Kalau begitu, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Ibu moderator kita, Ibu Ariana, untuk memandu jalannya pikon pada hari ini. Kepada Ibu Ariana, dengan hormat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host Bapak Adi SPDGR karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan inti presentasi media pembelajaran dengan aplikasi SMC pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita gali ilmu dari Bapak Andi Lukman AM SPD. Beliau lahir di Sandakan 26 Juni 1978. Beliau tinggal di Gria Alam Pawuti, Blok C 215, Pawondula, Luwu Timur. Beliau mengampu mata pelajaran biologi kelas 12. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Bapak Andi merupakan alumni dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Biologi. Baiklah, sekali lagi mungkin saya ingatkan kembali, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan suara demi kelancaran kita bersama. Waktu yang disediakan lebih kurang 15 menit untuk mempresentasikan. Kemudian akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Waktu tanya jawab kami batasi selama 15 menit. Baik, langsung saja kita minta kepada Bapak Andi Lukman AM SPD untuk mempresentasikan karyanya. Kepada Bapak Andi Lukman kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada kesempatan pagi hari ini kami sedang berkumpul dalam rangka video conference untuk materi pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Adi selaku host, kepada Ibu Ariana selaku moderator, kepada Bapak Instruktur Awahu, kepada kami Ibu Reti. Terima kasih atas segala bimbingan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, saya mau cek dulu apakah layar Android sudah kelihatan di aplikasi. Sudah, Pak, sudah. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat di waktu kita yang sangat terbatas, durasi saya hanya sekitar 15 menit untuk menyampaikan materi yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tampil Bapak Ibu? Ya, Pak, tampil, Pak. Tampil. Oke, Bapak Ibu, ini adalah openingnya. Kita sangat berterima kasih kepada guru mengajar Nusantara dan kepada Balai Bahasa Jawa Tengah yang telah memberikan kita wadah untuk bisa mengupdate diri kita di kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan, nama saya adalah Andi Lukman AM SPD yang hari ini aplikasi SAD atau Smart Art
aplikasi SHC. Untuk mata pelajaran biologi jenjang kelas 12 materi pertumbuhan dan perkembangan. Ini adalah tampilan layar awal dari media pembelajaran dari aplikasi SHC, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjutkan isi materi kita pada pertumbuhan dan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan yang tidak dapat diukur dan tidak dapat diamati. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan secara simultan atau bersamaan. Kita lanjut ke slide materi yang kedua, Bapak Ibu. Perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Pertumbuhan sesungguhnya itu dapat diukur secara kuantitatif atau secara angka-angka dan dapat dinyatakan dengan angka atau grafik, sedangkan perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif melainkan secara kualitatif karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Itu adalah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya Bapak Ibu, khusus kepada tanaman ada dua tipe perkecambahan, perkecambahan epigial, di mana dicirikan oleh kotiledon itu terangkat ke atas permukaan tanah, sedangkan pada perkecambahan hipogial, kotiledon tetap tinggal di dalam tanah. Mungkin Bapak Ibu biasa menanam tanaman, kalau kita menanam jagung, ketika jagung berkecambah, maka kotiledonnya tetap berada di dalam tanah, sedangkan pada perkecambahan epigial, kalau kita menanam kacang-kacangan, maka ketika tanaman tumbuh, maka kotiledon ikut tumbuh ke atas permukaan tanah. Kita lanjut ke materi yang keempat Bapak Ibu. Kalau kita melihat gambar yang ada pada slide ini, itu melihatkan perkecambahan monokotil dan perkecambahan dikotil. Karena perkecambahan hipogeal itu terjadi pada tumbuhan monokotil, contohnya pada jagung, sedangkan perkecambahan epigial itu terjadi pada tumbuhan dikotil, contohnya itu adalah pada tanaman kacang-kacangan. Ini gambar memperlihatkan bagaimana perbedaan antara perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Bapak Ibu, contoh tanaman yang melakukan perkecambahan epigeal atau yang dicirikan dengan kotiledon muncul di atas permukaan tanah itu adalah tanaman mangga, tanaman rambutan, kacang tanah, dan kacang hijau. Jadi secara umum semuanya tanaman yang termasuk dalam kelompok dikotil. Sedangkan perkecambahan hipogeal itu dilakukan oleh tanaman jagung, kemudian pepaya, kelapa, dan pinang, atau tanaman-tanaman yang termasuk dalam tanaman monokotil. Itu adalah materi singkat kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Berikutnya kita menuju ke evaluasi. Kita hanya perlu mengklik tombol evaluasi, maka kita akan diarahkan langsung ke soal pertama. Soal pertama, perkecambahan terdiri atas perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Pernyataan yang salah tentang perkecambahan epigeal adalah, ada yang membantu menjawab Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? A, terjadi pada tumbuhan dikotil. B, biji tanaman terdiri atas dua keping kotiledon. C, kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. D, terjadi tumbuhan kacang-kacangan, kemudian kotiledon bukan merupakan sumber energi. Maka jawaban nomor 1 adalah, ya, kita pilih jawabannya adalah E. Jika jawaban benar, maka skor akan terkumulasi menjadi 20. Soal yang kedua Bapak Ibu, tanaman yang tipe perkecambahannya bertipe hipogeal. Tanaman yang bertipe hipogeal ada tanaman yang terjadi pada tanaman monokotil. Maka di antara 5 ini ada jagung, kacang tanah, mangga, rambutan, dan kacang merah. Satu-satunya yang merupakan tanaman bertipe hipogeal adalah tanaman jagung. Berikutnya soal yang ketiga Bapak Ibu, tipe perkecambahan epigeal terjadi pada tanaman kelompok apa? A, dikotil, B, monokotil, C, graminae, D, bryophyta, dan E, triophyta. Jawabannya adalah pada tanaman dikotil. Berikutnya soal yang keempat, berikut ini yang merupakan proses perkembangan. Materi yang soal yang saya tampilkan ini khusus untuk perkembangan. A, tinggi badan, B, berat badan, C, ukuran sepatu, D, ukuran baju, dan E itu adalah menstruasi. Nah, proses perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan, maka di antara pilihan A, B, C, D, E yang merupakan peristiwa perkembangan adalah proses menstruasi pada wanita. Kemudian soal yang kelima adalah berikut ini yang merupakan proses pertumbuhan adalah pertumbuhan itu yang dapat kita ukur. Jadi A, tinggi badan,
B. Rambut pada kelamin, jakun pada laki-laki, tumbuhnya payudara pada wanita, dan menstruasi. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah tinggi badan yang dapat dinyatakan dengan sentimeter. Nah, jika kita semua menjawab benar, maka Iya Pak. nilai yang kita dapatkan adalah nilai serahnya kepada tim instruktur guru mengajar unsur Nusantara, Balai Bahasa Jawa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para anggota Gumun S2 tim 1 Muhammad Atta. Saya Andi Lukman SPD dari SMA IPS Surako, Timur, Sulawesi Selatan. Terima kasih karena telah mendengarkan pemaparan materi singkat dari saya, dan saya kembalikan kepada model. Terima kasih Bapak Andi Lukman. Demikian tadi presentasi dari Bapak Andi Lukman. Dipersilahkan bagi para audiens yang ingin bertanya bisa mengaktifkan suaranya atau bisa lewat chat. Ya, ini ada pertanyaan Bapak Andi dari Bapak Abdul Majid. Untuk bagian developer itu diisi apa ya? Oke. Mungkin mohon maaf sebentar tadi saya belum menyebutkan bahwa pertanyaan dimohon sekitar materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Andi Lukman, yaitu mengenai perlindungan dan perkembangan. Tapi untuk satu kali ini mungkin untuk pertanyaan yang lain bisa dijawab dulu Bapak Andi. Oke, terima kasih Bu Ariana. Untuk developer sebenarnya di situ ada beberapa masukan yang bisa kita tampilkan. Yang pertama itu developer siapa yang bekerja. Jadi di situ sudah kita berikan biodata dari atau CV dari kita selaku pembuat materi. Namun tidak ada salahnya jika pada developer kita berikan terima kasih kepada pembuatan bisa terselesaikan. Saya kira itu dua hal yang penting, identitas dari pemateri, dan yang kedua adalah ucapan-ucapan terima kasih termasuk logo dari guru dan logo dari Balai Bahasa Jawa. Silakan Ibu Ariana. Untuk Bapak Ibu yang lain, silakan untuk bertanya. Kembali lagi, materinya adalah tentang hal yang tadi dipresentasikan oleh Bapak Andi Lukman. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan yang kepada Ibu Wirawati ingin bertanya atau bagaimana kepada Ibu Wirawati ingin bertanya. Tidak ada pertanyaan? Ya, sambil menunggu, silahkan mengisi presensi yang sudah dibagikan. Itu ada di kolom chat. Silahkan. Ini ada dari Bapak Adit, Pak Andi. Beliau bertanya, bagaimana cara menentukan suatu tanaman termasuk monokotil dan dikotil dengan cepat? Oh iya, untuk membedakan tanaman dikotil atau ya, terima kasih Pak. Untuk membedakan tanaman dikotil dan tanaman monokotil memang untuk secara cepatnya itu ada banyak hal yang bisa kita amati. Yang pertama adalah dari tipe daunnya. Jadi langsung saya ketika kita melihat tipe daunnya itu pada daun itu mencari, maka itu termasuk dalam tumbuhan. Sedangkan kalau tulang daunnya itu adalah sejajar, maka itu termasuk dalam tumbuhan monokotil.
Jadi untuk melihat tanaman itu apakah masuk dalam dikotil atau monokotil, yang paling mudah sekali adalah melihat dari struktur daunnya sendiri. Karena untuk melihat akarnya susah, harus dicabut lagi, untuk melihat bijinya harus ditunggu lagi kapan dia berbuah. Maka tinggal melihat bagaimana struktur dari daun dari tanaman itu sendiri, yaitu struktur dari tulang daunnya atau sistem perkembangan pada daun itu sendiri, apakah dia menjadi ataukah dia sejajar dengan tulang daunnya. Saya kira demikian Ibu Ariana. Terima kasih. Bagaimana Bapak Adin? Apakah sudah jelas? Sudah sesuai dengan harapan? Jawaban dari Bapak Andi Lukman? Kami harap sudah selesai. Baiklah, masih ada satu mungkin, masih ada waktu? Masih ada satu lagi? Halo Bu Ariana. Ya. Ini Mbak Rania. Ya, silakan. Iya, halo. Silakan. Halo. Presenter Ya, silakan. menerangkannya Tolong terlalu sebutkan. cepat Bu. Kenapa? Saya Pak Heri dari Pak Jepara. Heri, ya. Pak Heri Kusdianto. Presenter, iya betul. Presenternya menerangkan terlalu cepat Bu. Seperti orang ya. Mungkin juga lambat ya. Peserta enak mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Iya. 1988 Iya. Terima kasih. Ini tadi Pak Andi ada sedikit saran dari Pak Heri Kusdianto dari Jepara bahwa presentasinya tadi sedikit mohon diperlambat. Oh iya, terima kasih. Ada lagi Pak yang Heri ingin atas saran dan masukannya. Ya. Ada yang ingin bertanya kembali? Kalau tidak, saya akan menyimpulkan. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Bapak Adi, Yap. demikian tadi kegiatan inti dari kegiatan pagi hari ini. Dimohon untuk Bapak Andi Lukman bisa memberikan sedikit kesimpulan tentang materi yang tadi disampaikan. Kepada Bapak Andi Lukman, kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Ariana selaku moderator, Bapak dan Ibu sekalian guru hebat Nusantara. Materi pertumbuhan dan perkembangan merupakan materi yang diajarkan kepada siswa kelas 12 di semester 1 pada LKD 3,1. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, kalau pertumbuhan itu adalah bisa diukur dengan angka-angka, misalnya tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, itu termasuk dalam pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan yang tidak bisa kita ukur dengan angka-angka. Kemudian contoh tanaman yang melakukan pada tanaman ada dua tipe pertumbuhan atau perkecambahan, yaitu tipe hipogeal dan tipe epigeal. Tanaman yang melakukan perkecambahan secara tipe epigeal itu adalah tanaman yang termasuk pada tanaman dikotil, sedangkan tipe hipogeal dilakukan oleh tanaman saya kira itu mungkin secara garis besarnya. Nanti materi ini juga akan kita share di grup, dan mungkin yang membutuhkan bisa langsung japri untuk mendapatkan materi sederhana yang sudah kami buatkan. Saya kembalikan ke Ibu Ariana. Ya, terima kasih Bapak Andi. Demikian tadi kegiatan inti dari presentasi pagi hari ini. Jalannya acara, saya kembalikan ke host. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih kepada Bapak Adi. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi. Oke, terima kasih kepada Bapak Andi Lukman selaku presenter kita pada Pikon hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ariana Berta selaku moderator. Atas nama presenter, moderator, dan host pada hari ini, saya ucapkan mohon maaf jika tadi sempat ada troubleshoot yang terjadi dari Pikon ini. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah bergabung bersama kami di Pikon pada hari ini. Alangkah bahagianya kami semua di sini karena dapat melaksanakan Pikon pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak Andi selaku presenter pada hari ini dapat diterima dengan baik. Oke,
Mungkin itu saja dari saya karena tadi sudah disimpulkan oleh moderator juga. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di Pikon berikutnya. Atas nama kami bertiga, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup Pikon pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.